syarat ilmu. Baru di recording in progress channel. Nah, ini fungsi kalau penelitian, kalau bicara syarat ilmu pengetahuan, wah, malah proses. Nah, saya pikir di semester lalu saya pernah ngasih tahu ini sepertinya objek, ada sistematika, ada metode, rasional itu bisa dipertanggungjawabkan. Sederhananya gitu, enggak menggunakan pendekatan ngawang-ngawang. Sederhananya sih begitu aja rasional itu. Kalau mau digunakan dengan pemahaman ilmiah kan jadi panjang ya, mengartikan rasional, tidak rasional, rasional, irasional. Tapi sederhananya rasional itu bukan menghayal, itu bukan hayalan, bisa dibuktikan gampang. Ada objeknya, lalu kemudian dia punya sistematika, ada metode. Ilmu itu seperti itu gitu. Nah, untuk memperoleh ilmu itu maka dibutuhkan proses ini gitu. Ketika kita bicara kebenaran sebagai sebuah produk akhir, ketika bicara ilmiah gitu, kebenaran ilmiah maksud saya, tentu saudara-saudara masih ingat, belum tentu kebenaran ilmiah itu tidak bisa dikategorikan sebagai kebenaran yang mutlak. Jadi kebenaran ilmiah itu kebenaran yang relatif. Bisa jadi dengan hari ini benar, besok jadi bisa dibantahkan. Tentu saudara-saudara masih ingat tentang apa yang dikatakan dengan paradigma gitu ya. Paradigma, lalu ada kekeosan, kekacauan dalam paradigma itu, lalu muncul new paradigma. Gitu. Jadi dari paradigma muncul kemapanan, setelah mapan, lalu kemudian orang mempertanyakan kebenaran itu, lalu dia muncul paradigma baru, sehingga paradigma yang lama dianggap itu sudah usang. Itu hanya salah satu contoh. Gitu. Sampel ketika bicara tentang kebenaran ilmiah dalam ilmu hukum, misalnya adalah terkait hukum itu di yang mana sebut hukum itu. Gitu. Kalau versinya penguasa, hukum itu kan dibuat oleh penguasa. Sejelek apapun, seperti apapun, sepanjang itu dibuat oleh penguasa yang berdaulat, itulah hukum. Tapi kan itu kebenarannya tentu perspektifnya perspektif kekuasaan. Tapi masyarakat bisa menolak. Kebenaran seperti itu tidak sesuai dengan nurani kami, misal. Maka kebenaran yang hakiki itu misalnya adalah sesuai dengan hukum itu adalah sesuai dengan tumbuh kembang masyarakat. Jadi kebenaran hukum itu adalah sesuai dengan cita rasa masyarakat itu sendiri. Bukan ditentukan oleh seberapa benar dikualifikasikan oleh penguasa. Modelnya seperti itu. Nah ini udah saya omongkan. Nah, ketika bicara ilmu hukum dan dalam perspektif metodologi, di minggu yang lalu kita obrolkan sebetulnya ini. Ada pandangan positif ilmu hukum empiris, ada pandangan normatif, positivistik, tapi dalam konteks ilmu hukum empiris, murni empiris, metodenya empiris, bebas nilai, jadi tidak subjektivitas gitu ya. Bebas nilai itu artinya ya tidak di ini gitu. Kalau dalam konteks itu tidak dinilai benar dulu oleh negara. Kalau norma kan dia sudah harus benar dari awal. Karena memang normanya sepanjang norma itu berlaku, maka norma itu tidak ada bisa dikatakan norma itu salah. Jadi gejala hukum normatif itu selalu ditempatkan atau menempatkan diri sebagai hukum yang benar. Beda ketika kita bicara kondisi empirik. Gitu. Kondisi empirik itu kan tidak ditentukan kebenaran itu oleh negara. Sementara ketika pandangan normatif, kebenaran itu monopoli oleh penguasa. Disitulah letak persoalannya. Jadi apa yang dikatakan dalam masyarakat atau gejala atau perilaku yang ditunjukkan oleh masyarakat, sepanjang itu tidak sesuai dengan aturan hukum, maka oleh negara itu dikualifikasikan sebagai yang salah gitu, atau bertentangan dengan hukum. Disitulah perilaku yang perwujudan hukum itu menjadi tidak objektif gitu, atau tidak bebas nilai. Tapi ketika pertanyaannya dalam konteks kajian keilmuan itu kan pertanyaannya apakah ilmu itu bebas nilai atau
tidak bebas nilai. Apakah ilmu itu dependen atau independen? Nah, tentu Anda masih ingatlah dengan materi teori hukum di awal-awal semester ya, atau semester awal. Bagi sebagian orang hukumnya ilmu itu bebas nilai. Bagi sebagian orang hukum itu tidak bebas nilai. Ilmu itu tidak bebas nilai. Jadi bagi orang yang berpikir ilmu itu bebas nilai, maka ilmu itu bisa digunakan untuk apapun. Tidak ada etika yang melanggar, yang menjadi batas ilmu itu untuk apa. Contoh sederhana, ketika ilmu itu bebas nilai, orang merakit bom, kira-kira begitu. Lalu bom itu untuk membunuh. Itu namanya bebas nilai. Jadi ilmu bebas nilai itu memberikan orang kekuasaan untuk menggunakan ilmu sesuai dengan subjektivitas kebenaran yang dia miliki. Jadi taruhlah kita sebut sederhananya gitu ya. Bagi negara, taruh kita sebut bagi negara. Ketika satu kelompok tertentu itu kemudian dikualifikasikan sebagai teroris misalnya, gitu ya, maka bagi negara dia adalah musuh negara. Gitu. Maka senjata yang dimiliki, entah senapan, entah apa gitu ya, itu menjadi benar untuk digunakan untuk menghentikan perbuatan orang yang distempel teroris itu. Meskipun orang itu atau pelaku itu tidak melakukan tindakan yang berbahaya dengan memegang senjata. Bukti dia berbahaya itu kan bang senjata gitu ya. Tapi nyatanya tidak memegang senjata pun bagi negara ketika orang itu dicap teroris, maka membunuh itu bukan sesuatu yang disalahkan. Karena bahasanya itulah konteksnya ketika bicara dia bebas nilai. Tapi ketika dia bicaranya adalah tidak bebas nilai atau dependen, ilmu itu dependen, maka pertanyaannya adalah harus muncul ke belakang membuat apa gitu. Jadi aspek epistemologi aksiologinya itu harus mampu dijawab, bukan sekedar aspek ontologisnya gitu. Tapi aspek yang lain, yang dua pun harus bisa terjawab. Dari mana dan untuk apa? Kalau ternyata untuk apanya itu justru kalau kita bisa jawab dari mananya misalnya secara legal dia peroleh, tetapi ketika untuk apanya itu adalah digunakan bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, maka dia tidak boleh dilakukan. Jadi faktor ilmu dependen tidak dependen atau independen itu terletak apakah penggunaannya itu untuk kepentingan memanusiakan manusia atau tidak. Itu dalam konteks yang lebih luas ya, yang lebih luas ceritanya. Tapi dalam konteks penelitian, pandangan normatif, pengertian tidak bebas nilai itu adalah memang dari awal sudah diinformasikan gitu, sudah ditunjukkan bahwa itu memang begitu hukumnya. Bukan begitu bukan begitu perilakunya, tapi itulah hukumnya gitu. Itulah seharusnya menurut hukum. Nah, paradigma hukum positif. Ini dia. Pada dasarnya ditetapkan oleh kekuasaan yang berwenang. Berkaitan dengan perilaku yang visible, ya, bisa diamati gitu. Dalam konteks umum yang sifatnya wajar, hukum positif seperti itu. Jadi pandangannya meskipun paradigma positif itu berangkat dari norma atau kaidah yang sudah ditetapkan oleh kekuasaan, tetapi untuk mengukur bahwa norma itu dibentuk norma itu sesuai dengan paradigma hukum positif atau tidak, itu kan tetap diukur. Misal kalau saudara-saudara secara teoritis membuka apa yang ditulis oleh Lon L. Fuller misalnya, ketika menulis The Eggs of Morality of Law, 8 moralitas hukum misalnya, maka umum dan wajar itu kalau menggunakan Lon Fuller misalnya adalah hukum itu tidak mudah berubah misal gitu ya. Ketika hukum itu ditulis dalam peraturan perundang-undangan, tidak mudah diubah sesuka-suka orang yang berkuasa. Contoh sederhana, hukum yang rada aneh di Republik ini kan adalah terkait kekuasaan di bidang politik. Coba saja.
undang-undang yang paling banyak mengalami perubahan dan hampir selalu dirubah itu ya undang-undang yang terkait dengan pembagian kekuasaan di partai politik. Coba perhatikan itu undang-undang pemilu, undang-undang partai politik, lalu kemudian ada undang-undang MD3 gitu. Itu kan undang-undang pembagian kekuasaan di antara mereka dan mereka yang membuat. Jadi sangat mudah sekali gitu. Bahkan di tingkat level konstitusi pun kan didorong sekarang ketika cerita 3 periode lanjutkan gitu. Lalu kemudian cerita tentang 3 periode orang rusuh lalu kemudian digagas dengan yang lain, penundaan pemilu misalnya gitu kan nampak gitu bahwa nampak sekali hukum itu seharusnya tidak seperti itulah gitu ya, tidak semau-mau kekuasaan dan segala alat yang digunakan termasuk para buzzer yang bayar itu untuk mengacau kepada publik, seolah-olah publik yang membutuhkan perubahan seperti itu, padahal perubahan itu sendiri memang dibangun oleh kekuasaan. Jadi paradigma positifnya ya paradigma kekuasaan, bukan paradigma kewenangan. Beda antara paradigma kekuasaan dengan paradigma kewenangan. Kalau paradigma kewenangan itu ya menurut dia kalau paradigma kewenangan gitu ya, dia hanya melakukan apa yang diatur dalam hukum yang mengatur organ itu. Dia tidak perlu mengotak-ngatik gitu ya. Tidak harus, nggak boleh, bahasa kasarnya itu tidak boleh karena berdasarkan argumentasi kewenangannya sudah seperti itu gitu. Tapi kalau paradigma kekuasaan dalam memanfaatkan hukum positif itu aji mumpung dia berkuasa, lalu dia utak-atik kewenangan yang ada dalam konstitusi itu untuk memperlebar, memperkuat, atau memperpanjang napas kekuasaan dia. Tapi ya begitulah. Visible perilaku dapat diamati. Memiliki bentuk tertentu. Ini cerita yang obrolkan tadi. Ada reh ide, adanya dalam filsafat reh ide. Kalau reh ide itu kan ya kalau dalam sederhananya kenapa hukum itu dibuat, untuk apa gitu ya. Ada moral, sosial, yuridis. Ini kan kualifikasi yang muncul biasanya dalam norma itu. Jadi norma itu dibentuk memang untuk tujuan-tujuan tertentu. Dan kalau dia bicaranya kepentingan sosial, moral, atau kepentingan hukum, non-hukum ya, atau kepentingan non-hukum, maka polanya dulu ketika kita bicara full of law, teori full of law-nya Kelsen kan bergeser gitu. Hukum itu kalau pendekatan Kelsen kan ya hukum itu untuk hukum gitu, nggak usah hukum itu dilekatkan dengan urusan lain yang non-hukum. Tapi dalam faktanya hukum positif sekalipun, utamanya di kita, hukum itu memang didesain atau memang ditujukan bahkan dan isinya di dalamnya adalah persoalan-persoalan penegakan etika, sosial, atau melaksanakan aturan yang lebih tinggi. Nah, ketika kita bicara hukum positif, paradigma hukum positif dalam konteks penelitian, maka bisa jadi kita ngobrolin tentang struktur formalnya. Struktur formal itu ya normanya tadi. Ada organ kekuasaannya gitu, organ kekuasaan penegak hukum, penegakan hukum. Dan ketika bicara organisasi penegakan hukum sebagai figur hukum misalnya, kita tidak saja melihat apakah penegak hukum itu dimaknai sebagai polisi, jaksa, hakim, advokat gitu, tidak gitu. Tetapi lembaga penegakan hukum dalam konteks yang lebih luas sebenarnya kalau yang tidak formalnya ya, yang struktur non formal pengertiannya itu bisa dimaknai termasuk lembaga eksekutif. Jadi penegakan hukum itu termasuk di dalamnya sendiri adalah eksekutif, legislatif. Jadi tidak sekedar yudisial. Di mana letak mereka menjadi lembaga penegakan hukum? Ya tentu dalam konteks melakukan kewenangan berdasarkan aturan hukumnya. Sepanjang organ itu melakukan tugas dan fungsi sesuai kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, oleh norma, maka itulah yang dimaknakan sebagai lembaga penegakan hukum atau upaya penegakan hukum yang dilakukan
oleh penegak hukum yang non lembaga penegak hukum seperti makna klasik gitu ya. Penelitian hukum. Nah, ada dua model ya. Ini kalau Ardian ini kan di bagian 2 Ardian ya. Oh, ada handphone siapa nelpon lagi nih. Ini Pak Saleh. Ntar lagi kuliah dulu Pak Saleh. Salam. Lagi kuliah dulu, kuliah. Apa? Kuliah MPH, metode penelitian hutan. Belum, baru mulai. Oke, nanti saya telepon balik, Bro. HTN-nya jam 3. Iya, jam 3. Oh. Ini Pak Guru itu. Hop. Rumah. Apanya? Banyak saya yang bantu di rumah enggak? Ada, sudah ada. Orang mana? Dekat rumah Mbah Mamas belakang, nggak jauh. Oke. Yuk. Oke, sorry. Kalau Ardian gitu ya, Ardian ini di wilayah 2 nih bisa jadi kan. Betul nggak Mas Bro Ardian ini? Mana dia? Legal opinion. Nah, ini. Saya nggak tahu nih ada masalah apa nih. No stop itu ya. Terhenti. Kalau gaya Ardian, wah gaya Ardian. Entah di mana saya no. Terbaca ya, Dayat? Baca, Pak. Oke. Baca, Pak. Nah, kalau kita secara umum ya di ruangan ini, penelitian hukum itu kan tujuannya ini gitu. Baik empirik atau normatif, ya tujuan kita di paling atas gitu ya. Kecuali Ardian nih, Mas Ardian. Yang suka bikin perkara gitu ya, Mas Ardian. Atau Mbak Rosa nih. Siapa tahu kan para rencana, para advokat gitu. Para advokat. Jadi sebenarnya penelitian hukum itu bukan sesuatu yang aneh gitu, bukan sesuatu yang asing maksud saya bagi kita ataupun bagi orang-orang yang terlibat atau mempunyai kepentingan dalam penegakan hak dia, kepentingan dia gitu ya. Kalau kita bicaranya adalah mahasiswa, tentu pada wilayah di atas. Entah anak SMA sekalipun, dia ada tugas akhir misalnya ya. Kepentingannya itu. Makanya di dalam peraturan akademik sekalipun gitu ya, salah satu syarat untuk selesai mendapat gelar sarjana itu adalah menyelesaikan tugas akhir. Entah itu laporan akhir, entah itu bentuk tugas akhirnya skripsi atau apapun gitu. Tapi di Unila, saya di tim Unila, tim Pertor tentang peraturan akademik itu, saya membaca dari draft yang mereka buat, itu nanti nggak ada tesis loh, Mas Hidayat.
seru gitu. Jadi nggak ada skripsi, nggak ada tesis, nggak ada disertasi, hanya tugas akhir dalam bentuk pengganti. Dia harus misalnya jurnal. Saya baca itu jurnal. Jadi kalau mahasiswa S1 ketika dia terlibat dalam kegiatan PKM, apa PKM itu ya, pengembangan kegiatan kemahasiswaan ya, yang secara nasional diakui dan itu diterbitkan misalnya dalam jurnal Sinta 2, dia nggak perlu bikin skripsi, ajukan sebagai pengganti skripsi. Tesis misalnya terbit dalam jurnal Scopus atau bereputasi internasional. Begitupun disertasi. Jadi yang diuji itu ya tesisnya, pengganti tesisnya itu adalah artikel yang terbit di jurnal bereputasi itu, termasuk disertasi. Makalah, tugas. Ya kalau teman-teman membuat makalah itu sebetulnya penelitian gitu, penelitian hukum. Bedanya itu kita selalu mengkotakkan atau terkotak dengan secara sendiri ya, atau bahkan menempatkan gitu. Seolah-olah menulis tugas akhir itu susah. Jangankan menulis tugas akhirnya, mencari judulnya aja susah. Makanya kalau dalam menulis tugas akhir itu, skripsi tesis jangan nyari judul, Mas. Rapat kita cari judul. Cari masalah. Cari masalahnya yang menjadikan rumusan yang akan diturunkan dalam bentuk rumusan permasalahan. Jangan cari judul. Judul mah gampang. Bahkan judul bisa diganti. Hari ini mau nyetak. Hari ini juga kita ganti judul bisa. Bahkan mau nyetak jam 12 siang, kita ganti itu judul jam 12 kurang 5 menit. Apa tidak? Sebelum naik cetak, kita ganti aja judulnya. Judulnya tadinya, judul penelitian, apa misalnya judul kedudukan advokat dalam penegakan hukum pidana menurut KUHAP ya. Dalam kurung studi keterlibatan advokat di lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Begitu kita baca ulang, begitu mau dicetak, wah judulnya kok terlalu panjang gitu ya. Ganti aja judulnya, jangan gitu. Jangan studi kasus, jangan keterlibatan advokat. Gitu. Tulis aja gitu. Misalnya tadi kan kedudukan advokat tuh gitu ya. Ganti aja judulnya advokat dan masa depan penegakan hukum pidana di Indonesia misalnya. Namanya juga judul, suka-suka gitu. Yang penting kontennya sesuai. Karena mengarah ke sana. Yop, Dayat, bicara siapa yang tadi bicara? Kan saya menarik tuh tadi Pak, Bapak bilang kan kemungkinan ke depan itu tidak ada tesis skripsi ya Pak. Akan tesis gitu, tapi dalam bentuk paper. Sebenarnya menurut saya nih Pak, sebagai juga berstatus mahasiswa dan dosen berbarengan waktu gitu ya. Sebenarnya lebih sulit nulis tesis skripsi Pak. Karena milih kata-katanya kebanyakan gitu. Daripada nulis paper sebenarnya. Nah, cuman di kita kan tidak terbiasa diajarkan untuk menemukan masalah, Pak. Gitu. Banyakan kayak buku-buku penelitian kita diajarkan metodologi, Pak. Iya. Cara ngolah kalau di orang finance accounting cara ngolah gitu. Tapi bukan bagaimana menemukan permasalahan kemudian diangkat menjadi sebuah isu yang menarik gitu ya, Pak. Iya. Terus sering kita menemukan kalau misalkan banyak baca paper di luar, kan pendek-pendek Pak judulnya. Iya, pendek-pendek. Ya kan? Misalkan hukum dan budaya, hukum versi budaya, itu kan pendek banget tuh. Pendek banget. Nah, dulu saya waktu bimbingan, kemudian anak saya pakai pattern seperti itu, kemudian di waktu pengujian bentrok Pak. Orang Indonesia itu suka memasukkan variabel di judul itu, sehingga panjang 3 baris. Gitu. Sehingga orang nggak menarik lagi baca isinya karena dari judulnya udah ketahuan ini orang ngapain gitu. Nah, tantangan ini bagaimana Pak di kita gitu ya kan? Terkadang dari sisi kita yang lebih banyak melihat paper luar gitu ya Pak. Itu kan pendek-pendek tuh gitu. Kayak tadi misalkan law versus and culture gitu kan cuman kita hukum dan budaya gitu. Padahal kalau dibahas di bawahnya itu adalah persinggungan hukum adat, kadang-kadang hukum negara, hukum adat menjadi dasar hukum negara pembahasannya sebenarnya. Sehingga kita tertarik dari judulnya. Nah, cuman culture kita nanti waktu di akademik itu berbenturan, Pak.
wah ini judulmu diganti nih, nggak nyambung sama isi. Gitu. Padahal kan judul itu bagian dari jualan supaya kita, supaya karya ilmiah kita dibaca orang, karena orang jadi penasaran itu, Pak. Itu gimana yang siasatinya, Pak? Iya, kalau gini ya, sekali lagi saya di awal kan sudah sampaikan gitu ya. Kita itu di Unila, saya ngobrolin Unila aja ya. Unila itu dosennya mazhabnya macam-macam gitu ya. Ada mazhab, tergantung dia studinya di mana dia berakhir gitu ya. Kalau saya secara pribadi gitu, saya judul S1 saya, S2, S3 itu pendek-pendek gitu, simple gitu, enggak panjang segala studi kasus segala macam, enggak ada. Saya S1 misalnya hanya buat judul itu, asas musyawarah mufakat dalam Undang-Undang 45. Hanya begitu. S2 lebih parah, pengawasan hakim di Indonesia. S3 saya, gagasan etis dalam Undang-Undang 45 dan pelaksanaannya. Ringan judulnya. Saya sih modelnya gitu ya. Ketika ditanya kenapa judulnya begitu, saya bilang ya saya memang mau menulis yang tidak susah-susah amat gitu. Tapi begitu saya menulis S1 saya sampai hari ini skripsi saya itu Dayat dan teman-teman gitu, yang Mas Dayat dan teman-teman, sampai hari ini skripsi saya nggak pernah ada yang lebih banyak dari saya gitu. Padahal judulnya hanya asas musyawarah mufakat dalam Undang-Undang Dasar 45. Itu skripsi saya itu hampir 300 halaman gitu ya. Itu skripsi gitu, 385 kalau nggak salah gitu ya. Seingat saya itu. Begitu saya S2, itu judulnya sederhana, pengawasan hakim di Indonesia. Begitu saya tulis sampai hari ini saya nggak ada ya. Sampai hari ini ketika saya ngobrol dengan Pak Rektor pun yang sekarang ini gitu ya, ngobrol dengan teman-teman pun di sana, belum ada tesis yang lebih tebal dari tesis saya gitu. Tesis saya itu di Andalas itu ya bersih tulisannya itu 400-an. Judulnya sederhana seperti itu. Bagian di S3 baru saya pendekin tulisannya. Gagasan etis dalam Undang-Undang 45 dan pelaksanaannya dan model pelaksanaannya itu hanya 280 halaman. Lebih sedikit dibanding skripsi saya. Jadi kalau dalam konteks Indonesia, sekali lagi saya katakan tadi, gitu, tergantung mazhabnya. Kalau teman-teman mazhabnya pidana nih, gitu ya, itu selalu muncul tuh mazhab pidana itu analisis yuridis. Bayangkan itu. Orang kita orang hukum kok pakai judul analisis yuridis gitu ya. Ada juga yang bagian lain menulis kajian hukum. Nah, apa cerita gitu? Orang judul emang kita orang hukum melakukan kajian, ngapain lagi judul semacam itu? Gitu kan. Banyak seperti itu gitu. Banyak lah kayak kalau di fakultas kita. Gitu. Makanya ketika saya ditawarin ya, diminta untuk ngajar di S2 itu, saya bilang saya sih nggak yakin, kata saya, mahasiswa siap dengan gaya saya yang modelnya seperti itu. Kata saya. Sementara dosen yang lain itu kan ya gayanya begitu juga gitu, begitu menurut versi mereka. Kalau saya pribadi, sepanjang konten itu memenuhi, maka judul itu bukan sesuatu yang harus diperdebatkan banyak kali cerita. Contoh sederhana, ketika di S3 misalnya Pak Isdianto itu menulis sederhana sekali judulnya ya. Sistem pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 45. Bayangkan, cuma gitu doang. Sistem pemerintahan menurut Dasar 45. Tapi 500 halaman. Hanya bicara gitu doang. Gitu. Sistem pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 45. Ketika ditanya kenapa tidak berdasarkan Dasar 45, kan beda lagi urusannya. Gitu. Nah, kalau di bagian lain saya nggak tahu, tapi kita di tata negara lebih cenderung simpelkan judul, padatkan judul, tidak perlu ada istilah kajian hukum, tinjauan yuridis, analisis hukum dan sejenisnya itu. Tanpa mengatakan itu pun kita sudah melakukan. Mirip dalam hukum administrasi, surat keputusan nomor sekian. Kan lelucon sebetulnya gitu kan. Tanpa kita mengatakan surat pun keputusan itu bentuknya surat gitu. Besiking itu. Kan bahasanya surat keputusan itu kan dari besiking. Besiking gitu aja gitu, keputusan gitu kan. Jadi kalau dalam kertas surat Unila Fakultas Hukum misalnya, di dalamnya itu nggak perlu ada surat keputusan dekan Fakultas Hukum nomor sekian, tidak perlu, langsung aja keputusan dekan, keputusan nomor sekian, dekan FH bla bla bla. Modelnya seperti itu. Tapi sekali lagi ini tergantung nasib teman-teman sebagai mahasiswa ketemu dengan pembimbingnya.
Kalau gaya pembimbingnya model saya, ya cari yang simple, yang mudah, cepat selesai. Gitu kan, kalau saya. Gitu. Tapi kontennya nanti dulu. Jangan mempermudah kontennya. Gitu. Tapi disesuaikan dengan kebutuhan dari permasalahan yang dimunculkan. Jadi yang utama dirumuskan oleh teman-teman itu bukan mencari judul. Gak usah cari judul. Carilah problem apa isu-isu yang kemudian itu bisa diangkat menjadi permasalahan, dirumuskan menjadi permasalahan. Banyak isu gitu yang ada di tengah lapangan. Baik isunya yang sifatnya normatif ataupun empirik. Dari sisi keuangan misalnya, yang sisi keuangan ya, dari sisi normatif misalnya terkait dengan penerapan akuntabilitas misalnya gitu ya. Itu kan ada aspek hukum juga di dalam itu. Meskipun berbau ekonomi misalnya ketika bicaranya hitung-hitungan keuangan, tapi kan kita nggak ngomongin hitungan keuangan. Begitupun ketika kita bicara aspek yang empiris misalnya. Di PP, Tadi yup. saya tergelitik sedikit ya Pak. Di chat saya taruh judul saya Pak. Ya. Walaupun minggu depan utuhnya mau curhatnya gitu ya. Jadi sebenarnya ini kan saya ambil dari termasuk salah satu latar belakang kenapa saya kuliah S2 Pak. Gitu. Karena ada beberapa kondisi di lapangan yang saya lihat menyebabkan sebuah profesi itu tidak tumbuh Pak. Gitu. Yep. Nah, tidak tumbuh itu diawali dari memang adanya undang-undang ini gitu. Di mana undang-undang ini memberikan hak kuasa tunggal kepada satu organisasi gitu, Pak. Iya. Nah, mungkin kalau di hukum Bapak juga pernah melihat situasinya yang sekarang akhirnya multibar ya, Pak. Ya, ya cuman saya bukan tidak menginginkan multibar, tidak ke sana arahnya gitu, tapi melihat dari pola yang dilakukan oleh organisasi itu membuat profesi itu tidak tumbuh, Pak, gitu. Yep. Nah, makanya latar belakang ini saya buat gitu kan implikasi dari penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik terhadap pertumbuhan profesi akuntan publik Indonesia itu yang saya tekankan gitu, Pak. Nah, kan mendasari itu yang tadi saya bilang, mendasari itulah saya minta 22 tahun data ke Kementerian Keuangan, Pak, tentang jumlah akuntan publik. Jadi 10 tahun sebelum undang-undang diterapkan dan setelah itu, 10 tahun setelah diterapkan, Pak. Sehingga trennya kan terlihat. Nah, kemarin sudah saya kirim Kementerian Keuangan karena berdasarkan riset sudah ada menunjukkan surat dari Unila, itu mau beri, Pak, karena untuk kebutuhan ilmu pengetahuan kan, Pak. Gitu. Nah, ternyata kan pasti ada pertanyaannya kan, Pak, isunya mau diangkat apa? Satu kan itu. Tentu ya berkaitan kita orang hukum kan isu hukumnya kan, Pak. Nah, apakah tentang pengawasannya, ya kan, atau tentang penerapan? Karena kan tetap pemberian izin itu pada Kementerian Keuangan, Pak, negara kan. Ya. Tetapi memberikan rekomendasinya organisasi, Pak. Ya, harus jadi, ini kan. Ya, kalau organisasi nggak kasih rekomendasi, Kementerian Keuangan selaku negara tidak memberikan izin. Nah, di sini tarik ulurnya kan, Pak. Betul. Sedangkan organisasi sebagai pengurus juga pelaku, Pak, gitu. Iya. Jadi dia yang ngetes, dia yang nguji, dia yang lulusin, dia juga pelaku gitu. Nah, di sini kan ada konflik of interest. Beda dengan asosiasi kesehatan ya, Pak. Kebetulan saya jadi konsultan asosiasi kesehatan itu ada 4 asosiasi kesehatan konsultan. Nah, dia tidak, Pak, kayak misalkan kayak apoteker gitu. Nah, IAI itu dia untuk sertifikasi apoteker itu stakeholder, Pak. Jadi ada unsurnya perusahaan farmasi, ada unsurnya akademisi, ada unsurnya organisasi. Nah, mereka bikin konsorsium untuk nguji. Nah, jadi kalau setelah lulus, baru konsorsium ngasih nih, IAI, ini anak-anak udah lulus jadi anggotamu ya, tolong kamu bina gitu. Jadi IAI nggak bisa, Pak, mengontrol jumlah akan bertumbuhnya apoteker. Gitu. Tapi beda dengan akuntan publik, Pak. Bisa dia ketatin, Pak. Salah satunya dia bikin aturan adalah ada ujian wawancara. Nah, kan ini subjektif. Jadi banyak orang yang gagal di ujian wawancara. Nah, isu ini yang pengen saya angkat, Pak, tapi balik lagi kan harus kepada dasar hukumnya ya, Pak. Jadi kan ada undang-undang, ada P, kemudian ada PMK yang dasari itu, kemudian ada keputusan organisasi namanya, Pak. Nah, keputusan organisasi ke paling bawah yang diterapkan untuk semua anggota nih, Pak. Nah, menurut Pak Muhtadi, apa yang harus saya lebih fokuskan, Pak, walaupun penjelasannya masih umum lah ya, dari situasi ini supaya nanti tidak terlalu apa ya, Pak, tidak terlalu kemana-mana gitu maksudnya. Iya. Kalau saya sih sederhana aja gitu.
maunya Om Hidayat mau yang mana gitu kan. Ada 2 variabel di situ. Mau yang mana? Mau yang cepat juga S2-nya atau yang mau izin agak lambat. Ketika akan lambat, pilihan kedua kan otomatis kontennya akan lebih banyak gitu ya. Ya, coba. Akan lebih banyak. Karena apalagi isunya itu menarik dalam 20 tahun gitu kan. Ya. Dari sejarah ini, lalu kemudian sampai terbentuk ini sebagai agen tunggal. Sebagai organisasi tunggal yang multitalenta ya, multifungsi gitu ya. Multifungsi kan nanti orang tersinggung, kita sebut aja multitalenta kan lebih keren gitu kan. Ya bahasa kasarnya multitalenta itu sebenarnya dia kuasai semua urusan gitu ya. Udah kayak ini, kayak apa? Kayak kerajaan gitu. Itu multitalenta namanya gitu ya. Tinggal pilih saja gitu, mana yang akan dijadikan fokus, difokuskan. Kan itu ujungnya adalah rekomendasi. Apakah merubah undang-undangnya gitu kan? Betul, Pak. Apakah merubah undang-undang, substansi undang-undangnya yang dianggap lagi tidak sesuai dengan perkembangan profesi profesi akuntan publik gitu ya, atau bagian yang kita rekomendasikan itu memperbesar, menghilangkan organisasi tunggal misalnya, multibar kayak di advokat misal gitu ya. Sebenarnya gini Pak, kan setelah saya jadikan ini sebuah tesis kemudian saya lulus ya Pak. Kemudian sebenarnya tujuan akhir saya adalah melakukan JR terhadap satu pasal Pak. Jadi kalimat yang bersifat tunggal itu mau saya minta kalau bisa tidak bersifat tunggal gitu. Iya. Nah, maksudnya tidak bersifat tunggal itu bukan berarti organisasinya banyak ya Pak. Maksudnya yang merekomendasi itu tidak boleh dalam satu organisasi juga bisa terjemahannya. Nanti bagaimana PMK menurunkan atau memang boleh organisasi lain, karena kita kan ada 2 organisasi, 3 nih Pak, negara nih Pak. Iya. Ada IAI, ada IAMI, ada IAPI. Sekarang kan hanya IAPI Pak. Iya. Institut Akuntan Publik Indonesia. Padahal IAI ini paling tuanya nih, gitu. Iya. IAPI dulu kompartemennya. Artinya secara sejarahnya sebenarnya kita bukan single bar begitu, gitu. Udah multi bar gitu. Dan PMK mengakui 3-nya ini, negara mengakui gitu. Tapi untuk memberikan rekomendasi, kenapa hanya 1 berdasarkan undang-undang? Nah itu yang mau saya dasarnya nanti dari riset saya mau saya bawa ke JR, langsung saya JR undang-undangnya aja Pak gitu. Masalah nanti disetujui atau tidak itu pokok bagi saya sudah sampai JR lah, itu saya sebagai anak MH udah sampai lah ke situ dari dasar riset. Setuju saya, setuju. Kalau sampai didorong sampai ke sana itu lebih bagus gitu kan. Dan ya sangat luar biasa dengan merubah tetap satu organ tapi bisa dimaknai pemberian pemberian rekomendasinya dari berbagai macam organisasi yang lain. Gak apa-apa. Saya kira sesuatu yang bagus, setuju saya. Eksekusi saja gitu. Intinya apakah dengan multibar dengan satu organ itu menciptakan kemajuan bagi profesi notaris atau justru sebaliknya gitu, mengkerangkeng karena segala sesuatunya ditentukan oleh satu bar itu. Saya kira gitu ujungnya kan? Benar Pak, benar. Iya, ujungnya kan ke sana dan itu kan gini Pak, kalau orang kan takutnya seperti sekarang yang akhirnya pada prinsipnya kan organisasi termasuk menyerang saya kan Pak gitu. Ya udah pasti gitu. Menyerangnya begini. Karena kita mendirikan organisasi Pak baru Pak. Walaupun organisasi itu tidak diakui oleh Kemenkeu tapi kan diakui oleh Kemenham. Iya. Sehingga ada ancaman secara tanda kutip itu datang Pak. Satu ancamannya adalah semua kawan saya sudah dikeluarkan oleh kantornya karena kantornya ditekan oleh organisasi Pak. Iya. Bagus itu. Kalau jadi yang keluar saya tampung di kantor saya Pak. Jadi memang kantor bandel kantor saya. Jadi nanti itu jadi kantor perjuangan ya. Nah satu itu berarti kan melihat dari sini adalah kebebasan orang secara hukum itu kan ditekan. Ya, betul. Nah ditekan itu bisa saya buktikan Pak. Satu dengan adanya surat waktu salah satu pendiri organisasi yang baru ini adalah mencalonkan menjadi pengurus Pak. Ya. Itu salah satu permintaannya adalah harus keluar. Nah, masa begitu? Kadang kan kita boleh jadi pengurus organisasi macam-macam dengan satu waktu. Gitu. Ya, yang kedua, pernah mengirimkan surat kepada notaris di mana kami membentuk
bahwa menyatakan kami ilegal. Padahal ilegal itu kan negara, Pak, yang bisa menyatakan bahwa organisasi itu ilegal. Dan saya ada dokumentasinya itu semua. Nah, menurut saya berarti ini bahwa pikirannya bukan lagi sebuah profesi, tetapi pikirannya uang sebenarnya. Ya, Ada ketergangguan. Iya, pikirannya dapur. Ya, justru nanti itu kan nanti akan dikombin ya, dianalisis dengan hak konstitusional dalam berorganisasi, menyatakan pendapat dan berorganisasi. Jadi tolok ukurnya kan nanti ke Undang-Undang Dasar 45 yang terkait dengan HAM. Utamanya kebebasan berorganisasi. Kan enak gitu malah gitu ya. Dan kalau digunakan untuk GR, untuk judicial review di MK gitu, justru itu peluangnya sangat kemungkinan besar untuk dinyatakan untuk dinyatakan bertentangan pasal itu ya, yang organisasi satu bar itu ya, yang satu organisasi monopoli itu bisa besar kemungkinannya itu akan disebut sebagai sesuatu yang inkonstitusional. Kira-kira begitu. Saya sih bisa melihatnya ke arah sana gitu ya, karena dampaknya udah betul-betul dirasakan oleh teman-teman yang seharusnya berorganisasi itu merupakan hak konstitusional yang tidak boleh dikurangi kecuali aturan hukum melarang untuk itu. Kan begitu? Betul, Pak. Jadi yang dilarang itu ya tentu adalah organisasi yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, berbeda dengan tujuan NKRI, hendak merubuhkan NKRI, merubah bentuk negara, dasar negara. Hanya itu ya organisasi yang dilarang, yang tidak boleh didirikan gitu kan. Kalaupun sudah didirikan, yang boleh mengatakan organisasi legal tidak legal itu kan putusan pengadilan, bro. Kan begitu betul. Kan? Betul. Aturannya, aturan mainnya. It's okay. Jam 3 lewat. Jam 3 lewat 9 menit. Saya harus ada kelas jam 3 sebenarnya. Dikit lagi. Tujuan penelitian hukum. Tujuan penelitian hukum kan ada 2 nih. Teman-teman yang jadi advokat, jadi penegak hukum, jadi polisi, hakim, jaksa, hakim, ataupun advokat, ya apa yang dibuat dengan duplik, replik, dakwaan, tuntutan, pembelaan, pledoi gitu ya. Semua itu adalah dimulai dengan penelitian hukum sebenarnya. Ya permasalahannya sih kan kalau dalam konteks penelitian untuk kepentingan praktis udah nampak gitu ya. Karena Ardian ini kliennya dikenakan dengan 362 bis gitu, misalnya gitu kan, ya kan permasalahannya udah nampak gitu. Udah nampak dia melakukan perbuatan hukum, perbuatan yang dilarang oleh hukum. Kan modelnya seperti itu. Tentu berangkat dari penelitian. Kenapa dia melakukan? Berapa jumlah kerugian? Apakah kemudian dia bisa dilakukan misalnya dengan penegakan hukum progresif misalnya? Itu kan bermula kasus-kasus yang muncul itu ketika kita akan membuat pledoinya, tuntutannya, dakwaannya, ataupun kita pembelaannya, ataupun simpulan, bahkan simpulan dalam proses beracara itu kan simpulan ujungnya gitu ya. Kedua belah pihak dalam konteks perdata ataupun pidana diberikan kesempatan untuk menyampaikan simpulan. Simpulan ini kan prosesnya dari proses kita ada persidangannya, lalu kita membaca berita acara BAP-nya, berita acara pemeriksaan, lalu kemudian kita membaca dakwaan, lalu kita membaca pembelaan, tuntutan, sampai seterusnya, duplik replik di pidana, di perdata misalnya, maka simpulan itu adalah menunjukkan proses pembacaan itu sampai kemudian kita sampai buat satu simpulan bahwa klien kita itu adalah orang yang dikorbankan misalnya, atau orang yang melakukan perbuatan mencuri itu salah gitu, tetapi dia dipaksa untuk mencuri. Atau dalam keadaan yang memang tidak bisa dipertanggungjawabkan, betul dia mencuri gitu, betul dia melakukan, tapi mencuri dalam keadaan misalnya dia gila, misal gitu. Kalau kita kan di negara kan banyak yang urusan hari ini sehat pun jadi gila gitu ya, ketika diperiksa sampai ke proses pengadilan. Kita tujuan penelitian. Nah, saya pikir kita akan teruskan minggu depan. Memang betul-betul saya harus ngobrol sedikit-sedikit ya, karena bentrok jadwalnya dengan mata kuliah di mahasiswa S1. Stop sharing. Oke, saudara sebangsa dan setanah air, saya pikir
Ini ada masalah sedikit nih di internet, di jaringan. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita tutup dulu ya. Halo, apakah suara saya terdengar di mana-mana? Terdengar Pak, sangat jelas. Dengar Pak, sangat jelas. Di ruangan Pak Sofian Sitepu yang jelas ini. Is oke, kalau nggak ada pertanyaan, intinya pasti kalau Pak Sofian Sitepu mengatakan, coba Saudara Rosa, Linda, baca tuntutan itu, baca dakwaan itu, lalu kemudian pelajari apa yang bisa kita lakukan celah di antara sekian dakwaan. Kan begitu kan? Baca berita acara pemeriksaan di polisi, perhatikan betul celahnya mana yang bisa kita lakukan. Kira-kira begitu sih. Sudahlah, itu prakteknya Rosalinda aja lah, tidak urusan di pengadilan. Is oke. Jaringannya kurang bagus nih, hilang tenggelam saya nih. Oke. Siap, Pak. Siap, terima kasih, sampai ketemu Ya, di Pak. Terima kasih, Pak. Rebo depan ya. Rebo Siap, Pak. depan, Jumat sebagian ya, bukan Rebo depan. Sorry, terima kasih. Semoga ada manfaat. Dan jangan lupa selesaikanlah tugas itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, makasih Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih sama-sama.